Hanya menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Marvin Sulistyo. Pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus pembunuhan berencana atas Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua. Sidang mengagendakan pemanggilan ahli yang meringankan bagi terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Kali ini tim kuasa hukum akan menghadirkan seorang ahli pidana yakni Profesor Dr. Elwi Daniel, Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Andalas. Pemirsa, dalam sidang pekan lalu tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan seorang ahli hukum pidana. Untuk mengetahui situasi terkini kita bergabung bersama rekan Valeri Budianto dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Valeri, apakah persidangan sudah dimulai? Baik Marvin, persidangan terhadap kedua terdakwa kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati masih belum dimulai. Apabila kita melihat dari jadwal persidangan di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, seharusnya persidangan hari ini sudah dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun karena satu lain hal diundur sehingga diprediksikan akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau sesaat lagi. Berdasarkan pantauan kami di lokasi di dalam ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, pihak dari jaksa penuntut umum kemudian juga dari kuasa hukum masing-masing terdakwa ini sudah tiba di dalam ruang sidang sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kini kami sedang menanti kedatangan dari Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso, kemudian juga anggota Majelis Hakim Morgan Simanjuntak dan juga Alimin untuk masuk ke dalam ruang sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Untuk terdakwa sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak pukul 8.50 waktu Indonesia Barat, di mana terdakwa yang pertama kali hadir adalah Ferdy Sambo dari Rutan Makobrimob Kelapa II, di mana ia terlihat hadir didampingi dengan kepolisian dan juga pihak dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan juga Ferdy Sambo ini turun mengenakan kemeja berwarna putih lengan panjang dan juga rompi tahanan. Dan berselang 5 menit terdakwa selanjutnya yaitu Putri Chandrawati terlihat hadir tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenakan kemeja berwarna hitam dan juga rompi tahanan, dan usai hadir keduanya langsung masuk ke ruang transit. Namun kini keduanya sudah masuk ke dalam ruang sidang kurang lebih sejak 10 menit yang lalu, yaitu sejak pukul 9.50 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan agenda persidangan hari ini adalah agenda pemeriksaan saksi lanjutan, di mana sebenarnya agenda ini merupakan kali keduanya pihak dari kuasa hukum menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kedua terdakwa atau meringankan kliennya, yaitu Putri Chandrawati dan juga Ferdy Sambo. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, saksi yang dihadirkan ini merupakan Erwin Daniel yang merupakan ahli pidana dari Universitas Andalas. Berdasarkan pantauan terkini, sepertinya Majelis Hakim baru saja masuk ke dalam ruang sidang dan sidang baru saja dinyatakan terbuka untuk umum, dan berarti saat lagi kita akan menyaksikan para saksi, yaitu satu ahli meringankan yang hadir hari ini akan segera disumpah dan kemudian akan memberikan keterangannya. Marvin. Baik, Valeri, sembari kita menantikan persidangan yang akan segera dimulai, apakah Anda sudah mendapatkan informasi kiranya aspek apa yang akan digali dari ahli pidana yang dihadirkan hari ini? Mengingat pada pekan lalu Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati juga menghadirkan seorang ahli pidana juga. Baik Marvin, untuk informasi terkini yang kami dapatkan terkait aspek-aspek apa yang akan digali, tadi kami sempat menghubungi kuasa hukum dari Putri Chandrawati yaitu Febri Diansyah, dan dinyatakan bahwa hari ini pihaknya akan menggali dan juga mencari kebenaran sehubungan dengan pembuktian dan juga penerapan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan berencana ini, mengingat bahwa memang kemarin pihak dari kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati ini sudah menghadirkan satu ahli yang meringankan, yaitu Mahrus Ali dari Universitas Islam Indonesia. Dan Mahrus ini menyatakan dua hal yang disoroti, di mana keterangannya ini cukup menimbulkan perdebatan baik dari kubu Sambo maupun dari kubu Eliezer dan juga LPSK, di mana dua hal yang dinyatakan yang adalah pertama, Mahrus ini menyatakan bahwa Ferdy Sambo ini tidak melakukan pembunuhan berencana, melainkan ia emosi. Ini karena untuk merencanakan suatu pembunuhan, maka Ferdy Sambo ini harus dalam kondisi tenang sehingga ia bisa merencanakan apa-apa saja tahapan-tahapan untuk melakukan suatu pembunuhan tersebut. Sedangkan pada kondisi di kala itu, yaitu pada tanggal 8 Juli 2022, Ferdy Sambo dalam keadaan emosi dan tidak stabil, sehingga menurutnya kurang tepat apabila Ferdy Sambo ini didakwa dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Itu yang pertama. Kemudian untuk hal kedua yang juga disoroti oleh Mahrus Ali ini adalah status justice collaborator dari Richard Eliezer yang dinilai kurang memenuhi syarat. Hal ini ia menyatakan bahwa berdasarkan undang-undang
LPSK atau pelindungan saksi dan korban, tepatnya pada pasal 28 tidak ada klausul pembunuhan berencana maupun klausul dari pembunuhan yang masuk dalam pasal 28 tersebut. Dan dinyatakan bahwa orang yang melakukan pembunuhan maupun pembunuhan berencana ini dapat memperoleh perlindungan menjadi justice collaborator atau saksi pelaku. Kemudian merespon hal ini, pihak dari kuasa hukum Richard Eliezer Ronita Lapesi dan juga pihak LPSK yang menaungi Richard Eliezer ini buka suara dan menyatakan bahwa Richard Eliezer ini tetap disetujui untuk menjadi justice collaborator, dan oleh karena itu hari ini sama-sama kita akan saksikan apa yang menjadi keterangan tambahan yang disebut akan memperkuat keterangan dari Mahruz Ali di persidangan sebelumnya, bahwa memang Ferdy Sambo ini bukanlah melakukan pembunuhan berencana, melainkan hanya karena emosi. Marvin. Baik, Valerie Budiman, terima kasih untuk informasi Anda. Pemirsa, kami akan segera memantau bagaimana jalannya persidangan yang akan segera dimulai.